Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi IPA tentang sifat-sifat cahaya. Sudah siap? Mari kita mulai. Sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama, merambat lurus. Yang kedua, menembus benda bening. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Yang keempat, dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, dapat diuraikan. Mari kita bahas satu persatu. Perhatikan gambar di samping. Sorotan cahaya yang masuk melalui jendela terlihat lurus dan tidak ada lengkungan sama sekali. Hal ini membuktikan salah satu sifat cahaya, yaitu merambat lurus. Perhatikan lagi gambar di samping. Mengapa cahaya hanya dapat masuk melalui jendela? Mengapa daerah di sekitar jendela tidak dapat dimasuki oleh cahaya? Hal ini dikarenakan hanya bagian kaca jendela yang berwarna bening, sehingga cahaya dapat masuk melaluinya. Hal ini membuktikan salah satu sifat cahaya, yaitu menembus benda bening. Perhatikan gambar di samping. Cahaya yang mengarah pada cermin dapat menyebabkan munculnya sorotan cahaya yang berasal dari cermin. Padahal, cermin hanya memantulkan cahaya yang ada di depannya. Hal ini membuktikan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibagi menjadi 2. Yang pertama, pemantulan teratur. Yang kedua, pemantulan baur atau difus. Pemantulan teratur terjadi apabila suatu cahaya mengenai benda yang permukaannya licin atau rata, contohnya cermin. Sedangkan pemantulan baur terjadi apabila suatu cahaya mengenai benda yang permukaannya kasar. Pemantulan teratur menghasilkan cahaya pantul yang lurus menuju satu arah. Sedangkan pemantulan baur menghasilkan cahaya pantul yang arahnya tidak teratur atau menuju ke segala arah. Perhatikan gambar di samping. Mengapa pensil tersebut terlihat patah pada bagian perbatasan antara udara dengan air? Hal tersebut disebabkan karena cahaya merambat pada 2 medium yang berbeda, yaitu udara dan air, sehingga bagian pensil yang ada di udara terlihat berbeda dengan pensil yang ada di dalam air. Hal ini menunjukkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Perhatikan gambar di samping. Peristiwa pada gambar tersebut biasa kita kenal dengan sebutan pelangi. Pelangi dapat terjadi karena adanya cahaya matahari yang diuraikan. Lalu, mengapa pelangi hanya muncul setelah hujan? Pelangi hanya muncul setelah hujan karena cahaya matahari yang berwarna putih akan diuraikan oleh air hujan. Penguraian tersebut akan menghasilkan cahaya yang warna-warni, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Cahaya warna-warni ini biasa kita sebut dengan pelangi. Peristiwa ini menunjukkan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya putih dapat diuraikan. Setelah membahas materi tentang sifat-sifat cahaya, sekarang kita akan membahas tentang cermin dan alat optik. Cermin merupakan sebuah benda yang dapat memantulkan cahaya benda di depannya sehingga menghasilkan suatu bayangan. Sedangkan alat optik merupakan alat yang memanfaatkan sifat cahaya hingga menjadi suatu hal yang berguna dalam membantu kegiatan manusia.
Cermin dan sifat bayangan yang dihasilkan. Cermin dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu cermin datar. Cermin datar menghasilkan bayangan dengan sifat tegak, maya, dan sama besar dengan benda yang sesungguhnya. Contoh cermin datar yaitu cermin yang biasa digunakan untuk kita bercermin. Yang kedua adalah cermin cembung. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung yaitu maya, tegak, dan lebih kecil dari benda yang sesungguhnya. Contoh cermin cembung yaitu spion kendaraan bermotor. Dan yang terakhir adalah cermin cekung. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung tergantung pada letak antara benda dengan cermin tersebut. Jika letak benda dekat dengan cermin, maka bayangan yang dihasilkan bersifat maya, tegak, dan lebih besar dari benda aslinya. Sedangkan, jika letak benda jauh dari cermin, maka bayangan yang dihasilkan bersifat nyata dan terbalik. Contoh cermin cekung yaitu bagian sendok yang melengkung ke dalam. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam alat optik dan fungsinya. Yang pertama, mata. Mata merupakan alat optik alami pada tubuh hewan dan manusia yang berfungsi untuk melihat. Yang kedua, kacamata. Kacamata merupakan alat bantu penglihatan manusia yang mengalami cacat mata. Yang ketiga, lup atau kaca pembesar. Lup merupakan alat bantu untuk memperbesar benda-benda yang kecil namun masih bisa terlihat oleh mata. Yang keempat, mikroskop. Mikroskop merupakan alat bantu untuk melihat benda-benda kecil yang tak bisa dilihat oleh mata. Contohnya, bakteri. Yang kelima, periskop. Periskop merupakan alat bantu yang terdapat pada kapal selam. Periskop berfungsi untuk melihat keadaan di permukaan laut. Dan yang terakhir, teleskop. Teleskop merupakan alat bantu yang digunakan untuk melihat benda-benda jauh di luar angkasa. Contohnya, bulan. Nah, sekarang bagaimana suatu benda dapat terlihat oleh mata kita? Suatu benda dapat terlihat oleh mata kita karena ada suatu cahaya yang mengenai benda tersebut. Cahaya tersebut dipantulkan oleh benda dan diterima oleh mata kita. Kemudian diteruskan oleh saraf penglihatan untuk diterjemahkan oleh otak. Sehingga mata kita dapat melihat benda tersebut. Sekian materi tentang sifat-sifat cahaya hari ini. Terima kasih telah memperhatikan video dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.